Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang menjadi mahram bagi orang lain, yaitu karena hubungan darah dan kekerabatan akibat pernikahan atau adanya hubungan persusuan. Lalu bagaimana dengan hubungan antara lelaki dengan ibu mertuanya atau perempuan dengan bapak mertuanya? Apakah mereka menjadi mahram satu sama lain? Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, maka sebagian keluarga laki-laki menjadi mahram bagi istrinya. Begitu pula sebaliknya. Di antara keluarga istri yang menjadi mahram bagi suaminya adalah ibu dari sang istri atau ibu mertua. Artinya sang suami diharamkan menikahi ibu mertuanya. Sebab maksud dari status mahram adalah haram untuk dinikahi. Begitu pula hubungan antara istri dengan bapak mertuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Berdasarkan ayat ini, mayoritas ulama fikih mengatakan menantu dan mertua memiliki ikatan mahram sehingga mereka boleh saling bersentuhan, seperti berjabat tangan atau mencium tangan mertua tanpa membatalkan wudhu keduanya. Lalu bagaimana jika sang istri meninggal atau pasangan suami istri itu telah bercerai? Apakah sang suami masih memiliki ikatan mahram dengan mertuanya? Mahram dalam syariat Islam terbagi menjadi dua, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah mereka yang haram dinikahi selama-lamanya, apapun yang terjadi. Sedangkan mahram mu'aqqad adalah mereka yang haram dinikahi dalam keadaan tertentu atau yang sifatnya sementara. Hubungan menantu dengan mertuanya termasuk dalam kategori mahram mu'abbad. Artinya, menantu lelaki haram menikah dengan ibu mertuanya selama-lamanya, meskipun dia sudah tidak terikat pernikahan dengan sang istri akibat perceraian atau kematian. Dengan demikian, maka menantu lelaki tersebut tetap boleh berinteraksi dengan ibu mertuanya, meskipun dia sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengan mantan istrinya. Jika demikian, apakah seorang laki-laki tetap boleh tinggal bersama ibu mertuanya setelah sang istri meninggal? Misalnya untuk merawat dan menjaga sang ibu mertua? Ibu mertua selama-lamanya menjadi mahram bagi menantu lelakinya, baik lelaki itu masih memiliki ikatan pernikahan dengan sang istri atau tidak. Dan selama ibu mertua menjadi mahramnya, maka sang menantu lelaki boleh bersentuhan dengan ibu mertuanya dan tinggal bersamanya untuk merawat dan menjaganya. Apalagi jika sang ibu mertua sudah tua dan membutuhkan penjagaannya. Lalu bagaimana dengan saudari-saudari iparnya? Misalnya adik-adik ipar perempuan, apakah mereka juga mahram bagi laki-laki tersebut? Para ulama fikih menerangkan meskipun saudara ipar merupakan mahram bagi seseorang, namun mereka bukanlah mahram mu'abbad atau yang haram dinikahi selamanya. Mereka hanya menjadi mahram mu'aqqad atau haram dinikahi sementara. Misalnya ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka adik-adik perempuan dari sang istri menjadi mahram mu'aqqad baginya. Dengan kata lain, apabila lelaki tersebut ingin menikah lagi, dia haram menikah dengan saudari iparnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan diharamkan bagimu mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Berdasarkan ayat ini, adik ipar perempuan menjadi mahram mu'aqqad bagi seorang lelaki selama laki-laki tersebut masih menjadi suami yang sah dari kakaknya. Akan tetapi jika ikatan pernikahan mereka telah berakhir, baik akibat perceraian atau kematian, maka saudari-saudari iparnya bukan lagi menjadi mahram bagi si lelaki. Artinya, lelaki tersebut boleh menikahi adik atau kakak perempuan dari mantan istrinya. Selain itu, karena hanya menjadi mahram sementara, maka interaksi antara lelaki dengan saudari iparnya memiliki aturan yang berbeda dibandingkan interaksi antara dia dengan ibu mertuanya. Misalnya, saudari iparnya tidak boleh menampakkan aurat, seperti tidak menggunakan hijab di hadapannya. Juga tidak boleh saling bersentuhan kecuali di saat-saat yang diperlukan dan aman dari fitnah.
Jikapun bersentuhan seperti bersalaman, maka dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Syekh Al-Qardawi menerangkan, bersentuhan dengan saudara ipar hendaknya dihindari, namun boleh dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya ketika menyambut kedatangannya dari perjalanan jauh dan telah lama tidak bertemu. Juga ketika mengantarkan kepergiannya ke tempat yang jauh, serta untuk menenangkan ketika mengalami musibah. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, apabila kita ditanya pilih mana, ingin menjadi orang kaya yang pandai bersyukur atau orang miskin yang pandai bersabar? Barangkali akan banyak yang lebih memilih menjadi orang kaya yang bersyukur. Sebab secara naluri manusia lebih siap menikmati kekayaan daripada mengalami kemiskinan. Akan tetapi sebenarnya mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur ataukah miskin yang bersabar? Ada dua pendapat ulama terkait hal ini. Pendapat pertama mengatakan orang miskin yang pandai bersyukur derajatnya lebih utama. Sebab kelak di akhirat orang fakir atau miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Seperti yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin kelak akan mendahului orang-orang kaya dalam hal masuk surga selama setengah hari di akhirat, yaitu 500 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut pendapat ini, hamba yang lebih dulu masuk surga menunjukkan bahwa dia lebih mulia dibanding lainnya. Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat orang kaya yang bersyukur lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Sebab kekayaan merupakan sifat Allah, sedangkan kefakiran merupakan sifat makhluk. Sifat Allah tentu lebih baik daripada sifat makhluk. Dan yang menjadi landasan utama pendapat ini adalah hadis dari Abu Dzar yang mengadu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala-pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta yang mereka gunakan untuk bersedekah. Sementara kami tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menuturkan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih utama dibandingkan dengan orang miskin yang bersabar. Dalil lain yang juga menjadi landasan pendapat kedua ini adalah bahwa Islam sebenarnya tidak menginginkan umatnya hidup dalam kemiskinan. Beberapa amalan seperti zakat, wasiat, waris, dan sebagainya bertujuan untuk memakmurkan umat Islam dan menghindarkan mereka dari kemiskinan dan kefakiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan anak cucu di belakangnya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Para ulama tafsir menjelaskan salah satu makna lemah dalam ayat ini adalah lemah dalam konteks ekonomi atau kefakiran. Sebab ayat ini secara eksplisit membahas tentang waris. Dengan kata lain, ayat tersebut menegaskan dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang fakir. Dalil-dalil tersebut menunjukkan syariat Islam sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muslimin dan tidak menginginkan umat Islam hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Meski demikian, barangkali yang lebih mendekati kebenaran adalah baik orang miskin yang bersabar maupun orang kaya yang bersyukur sama-sama baiknya. Sebab banyak hadis sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan orang miskin dan tidak punya harta asalkan dia bersabar dalam kemiskinannya dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula banyak hadis yang menyebutkan keutamaan orang kaya dan memiliki banyak harta selama dia bersyukur dan menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertera dalam sabda Rasulullah SAW. Sungguh mengagumkan kondisi orang mukmin. Semua urusannya baik. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pun menerangkan bahwa ada banyak orang miskin atau fakir yang bersabar lebih utama dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Begitu pula ada banyak orang kaya yang bersyukur lebih utama dibandingkan orang fakir yang sabar.
yaitu yang memperlakukan dirinya seperti orang fakir. Ia tidak memegang harta untuk dirinya, kecuali sebatas kebutuhannya. Selebihnya ia gunakan untuk hal-hal kebaikan. Yang menjadikan salah satu dari dua kelompok ini lebih utama dari yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ketakwaan dan keimanan. Siapa yang lebih kuat takwa dan imannya, tentu derajatnya lebih utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah SAW juga bersabda, kekayaan itu bukanlah banyaknya kemewahan dunia, harta, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan dalam hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beralih ke masalah lain. Ketika potong rambut di salon atau tempat potong lainnya, biasanya sisa rambut akan dikumpulkan untuk dibuang. Namun di beberapa salon masih ada yang mengumpulkan rambut bekas cukuran pelanggan lalu menjualnya ke pembuat wig atau konde. Bagaimana syariat memandang hal ini? Para ulama fikih menyatakan menjual dan memanfaatkan anggota tubuh anak cucu Adam hukumnya haram. Baik anggota tubuh itu masih menempel atau telah terpisah dari pemiliknya. Misalnya rambut, kuku, dan lain sebagainya. Sebab manusia itu makhluk yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Oleh sebab itu, anggota tubuh manusia tidak boleh diremehkan atau dihinakan, seperti menjadikannya sebagai objek jual beli. Lalu, bagaimana dengan orang yang potong rambut ke salon, sedangkan dia tahu bahwa salon itu akan menjual bekas potongan rambutnya? Apakah dia tetap boleh potong rambut di salon tersebut? Terkait hal ini, maka harus dibedakan antara memotong rambut dan menjualnya. Jika seseorang datang ke salon untuk menjual rambutnya, maka hukumnya haram. Sedangkan jika hanya ingin memotong rambut, maka tidak mengapa. Sebab para ulama umumnya tidak melarang seseorang memotong rambut. Apabila pegawai salon tersebut ternyata menjual bekas potongan rambut pelanggannya, maka itu menjadi urusan si pegawai salon. Artinya merekalah yang berdosa karena telah menjual rambut. Sementara si pelanggan tidak ikut berdosa karena bukan dia yang menjual. Hanya saja jika bisa dihindari dengan mendatangi salon lain yang diyakini tidak menjual potongan rambut atau dengan membawa pulang bekas potongan rambutnya, maka itu lebih baik dan lebih berhati-hati. Lalu potongan rambut seperti apa yang dibolehkan dalam Islam? Para ulama menyatakan tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin memotong rambutnya, asalkan gaya potongan tersebut tidak menjadikan seorang wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Sebab dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki. Lalu beliau berkata, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, para ulama juga mengharamkan potongan rambut yang menyerupai kaum musyrik, seperti mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain atau disebut dengan qaza. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang potongan qaza, yaitu membotaki sebagian kepala dan membiarkannya sebagian. Tak hanya itu, syariat Islam juga mengharamkan wanita mencukur seluruh rambutnya hingga gundul, kecuali ada uzur seperti karena sakit atau untuk perawatan pengobatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib yang berkata bahwa Rasulullah SAW melarang wanita untuk menggunduli kepalanya. Namun jika seorang wanita hanya memendekkan rambutnya agar lebih rapi dan tidak sampai menyerupai potongan rambut lelaki, maka dia boleh melakukannya. Sebab dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa istri-istri Nabi SAW pernah memotong rambut mereka hingga seperti wafrah. Yang dimaksud wafrah adalah potongan rambut hingga batas kedua telinga dan tidak lebih pendek dari itu. Imam An-Nawawi menuturkan hadis ini menjadi dalil bahwa wanita muslimah boleh memotong sebagian rambutnya.
Selain batasan-batasan tersebut, para ulama tidak menentukan secara baku gaya potongan rambut seperti apa yang boleh dilakukan lelaki atau perempuan. Sehingga hal ini kembali pada penilaian masing-masing. Jika suatu potongan rambut dinilai sebagai gaya lelaki, maka wanita dilarang memotong rambutnya dengan gaya tersebut. Sebaliknya, jika suatu potongan rambut terkesan feminin dan identik dengan gaya perempuan, maka laki-laki dilarang memotong rambutnya dengan model tersebut. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, terkadang hal itu membuat kita menghayal dan berandai-andai. Misalnya, ketika sedang diuji dalam rumah tangga, kita berkata, seandainya dulu menikah dengan dia, pasti sekarang sudah kaya. Lalu, apakah berandai-andai semacam ini dibenarkan dalam syariat Islam? Pada dasarnya, Islam melarang kaum muslimin untuk berandai-andai, sebab berandai-andai merupakan tipu daya setan. Di antara ciri berandai-andai yang dilarang dalam Islam adalah pengandaian yang dimaksudkan sebagai penyesalan atas musibah yang menimpanya. Misalnya, seseorang berangkat ke kantor naik motor dengan harapan bisa tiba lebih cepat. Namun di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan. Lalu dia berkata, seandainya saya tidak naik motor, pasti tidak akan kecelakaan. Tak hanya itu, para ulama juga melarang berandai-andai yang menunjukkan penolakan terhadap takdir Allah. Misalnya berkata, andaikan saya dilahirkan di keluarga kaya, pasti sekarang tidak akan melarat. Ucapan-ucapan semacam ini termasuk pengandaian yang terlarang bagi kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama menghukuminya haram. Sebab Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Jangan katakan, andai aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begini. Namun katakanlah, ini takdir Allah. Dia mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Karena berandai-andai dapat membuka tipuan setan. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar menuturkan, maksud hadis ini ialah yang wajib dilakukan setelah takdir terjadi adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridha, dan tidak perlu memperhatikan apa yang telah lewat. Karena jika disebutkan apa yang telah lewat, maka ia akan berkata, andaikan aku lakukan ini, tentu akan begini. Dengan begitu, bisikan setan akan masuk dan itu berlanjut hingga timbul penyesalan. Akibatnya, dia akan menentang takdir yang telah terjadi. Inilah perbuatan setan yang tidak boleh kita ikuti. Selain itu, Islam juga melarang berandai-andai yang berpotensi sebagai protes terhadap syariat dan perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 156. Ulama kontemporer menuturkan ayat ini turun karena pada perang Uhud, seorang munafik mengundurkan diri dari pasukan kaum muslimin. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak yang terbunuh. Sementara orang munafik tersebut mencemooh dan berkata, seandainya mereka tidak berangkat perang, pasti tidak akan terbunuh. Ucapan seperti ini sangat diharamkan dan berakibat pada kekafiran. Lalu bagaimana jika kita mengandaikan kebaikan? Misalnya berkata, seandainya saya punya banyak uang, maka saya akan rajin bersedekah. Apakah berandai-andai seperti ini juga dilarang dalam Islam? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, para ulama menyatakan kaum muslimin dilarang berandai-andai, sebab berandai-andai merupakan perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Akan tetapi bagaimana dengan berandai-andai dalam kebaikan? Misalnya berandai-andai memiliki harta banyak agar bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Apakah pengandaian seperti ini juga dilarang untuk diucapkan? Ucapan andaikan atau seandainya memang tidak seluruhnya dilarang. Ada beberapa kondisi di mana seseorang boleh berandai-andai dan berangan-angan, yaitu ketika dia mengharapkan kebaikan dari apa yang dia angankan.
Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 macam manusia di dunia. Pertama, orang yang diberi rezeki berupa harta dan ilmu. Kemudian dia gunakan rezekinya sesuai syariat, seperti rajin beribadah, bersedekah dan sebagainya. Inilah jenis manusia yang paling mulia. Kedua, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Kemudian dia jujur dalam niatnya dan berkata, andai aku memiliki harta, maka aku akan beramal seperti si fulan yang rajin beramal dengan hartanya. 2 orang ini pahalanya sama. Ketiga, orang yang diberi harta namun tidak diberi ilmu. Kemudian dia habiskan hartanya tidak sesuai syariat. Inilah jenis manusia yang paling buruk. Keempat, orang yang tidak diberi harta maupun ilmu, lalu dia berkata, andaikan saya memiliki harta, saya akan berbuat seperti si fulan yang menyalahgunakan hartanya. Maka dia dihukumi sesuai niatnya, dan 2 orang ini dosanya sama. Hadis ini menunjukkan seseorang boleh berandai-andai dalam kebaikan. Bahkan jika disertai dengan niat yang benar dan jujur, maka orang itu mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, jika dia mengharapkan keburukan atau kemaksiatan dari apa yang dia angankan, maka dia mendapat dosa yang sama seperti orang yang melakukan maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah, dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.